Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Berbagai perlengkapan dan peralatan dalam dunia medis kini semakin canggih seiring dengan perjalanan waktu. Tak sedikit penyakit yang dulunya sulit untuk disembuhkan kini sudah mulai dapat teratasi. Namun dibalik itu, apakah kalian tahu seperti apa dunia medis pada zaman dulu? Para dokter di zaman dulu harus terlebih dahulu melakukan uji coba guna menemukan formula dan metode yang tepat untuk dapat menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita pasiennya. Berikut ini beberapa penanganan medis yang dilakukan para dokter pada zaman dulu. Tapi seperti biasa, buat yang belum subscribe, yuk sama-sama tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari Ruang Tengah. Dan jangan lupa juga buat berbagai informasi menarik lainnya yang ada di dunia ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Menghangatkan. Dikarenakan peralatan medis pada zaman dulu tak secanggih zaman sekarang, para dokter mencari cara agar para pasien bisa mendapat kehangatan yang cukup. Kemudian muncullah ide penggunaan selimut untuk menghangatkan para pasien. Metode ini diadopsi dari cara menghangatkan seorang bayi. Para pasien akan dibalut dengan sangat rapi dan kuat. Tujuan utamanya agar sang pasien bisa tetap hangat, tenang, dan nyaman. Konon cara ini dinilai efektif untuk membuat pasien tetap tenang dan tidak banyak bergerak. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh, metode ini kuat dugaan digunakan untuk para pengidap gangguan jiwa. Tujuannya tentu agar mereka tidak banyak memberontak. Seiring dengan berjalannya waktu, metode aneh seperti ini dinilai tidak berhasil karena tidak memberi efek apapun pada proses penyembuhan meski membuat mereka yang dibalut merasa lebih tenang. Operasi plastik. Mungkin di zaman sekarang proses operasi plastik sudah sering dilakukan, tujuannya pun kebanyakan agar merubah tampilan wajah menjadi rupawan sesuai yang mereka inginkan. Lain halnya di zaman dulu, orang-orang melakukan operasi plastik guna memperbaiki bagian tubuh yang cacat, entah itu akibat perang ataupun penyakit. Prosedur untuk melakukannya pun sangat jauh berbeda, tidak seperti sekarang yang tampaknya cukup mudah untuk dilakukan. Misalnya saja pada foto ini, tampak seorang wanita tengah melakukan operasi plastik karena kehilangan sebagian hidungnya akibat penyakit sifilis. Perlu diketahui bahwa penyakit sifilis merupakan salah satu penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan pada saat itu dan membuat orang yang terjangkit akan mengalami kerusakan pada bagian tubuhnya. Agar hidung si wanita tersebut bisa kembali normal, dokter terpaksa harus mengambil sebagian kulit dari lengannya sebagai pengganti kulit hidungnya. Setelah dioperasi, penderitanya pun belum berakhir karena ia harus menahan rasa sakit hingga kulit lengannya tumbuh kembali. Untuk menjaga agar dirinya tidak banyak bergerak, wanita ini pun harus rela diperban dengan pose yang cukup aneh. Serbet basah. Saat ini amputasi harus dilakukan oleh para dokter ahli. Tentu tidak boleh sembarangan dilakukan karena ini menyangkut tubuh seorang pasien. Di zaman sekarang biasanya sebelum dilakukan amputasi, pasien akan diberikan obat bius terlebih dahulu agar tidak merasakan sakit. Namun tampaknya obat bius belum ditemukan pada zaman dulu. Uniknya agar pasien tidak merasa sakit, para dokter menggunakan serbet basah yang diletakkan di wajah sang pasien. Sementara itu bagian tubuh yang akan diamputasi diikat dengan kuat dengan tali atau penjepit agar darahnya tidak banyak keluar. Konon katanya serbet basah yang diletakkan di wajah pasien akan membuat pasien merasa lebih tenang selama proses amputasi. Namun tampaknya hal itu hanyalah sebuah sugesti, mengingat serbet basah yang sebenarnya tidak mempunyai kekuatan untuk menghilangkan rasa sakit akibat proses amputasi. Mayat segar. Kalau zaman sekarang pembelajaran tentang anatomi tubuh manusia dapat dilakukan kapanpun karena telah terdapat teknologi pembekuan yang bisa mengawetkan pasien.
Tetapi berbeda dengan zaman dahulu, para calon dokter di zaman dulu selalu menggunakan mayat yang masih segar sebagai bahan pembelajarannya. Hal itu berkaitan dengan jangka waktu yang dibutuhkan bagi mayat untuk segera membusuk, tepatnya pada hari kedua pasca kematian. Heroin. Seorang pria yang diketahui bernama Zizek Remples yang harus kehilangan rahangnya akibat serangan musuh pada Perang Dunia II. Dari foto ini terlihat sangat jelas bahwa bagian rahang dari Remples sepenuhnya hilang. Anehnya, dengan sebegitu parah lukanya ia masih mampu bertahan hidup. Hal ini termasuk kejadian luar biasa mengingat penanganan medis pada saat perang yang sangat minim. Kuat dugaan kalau dokter yang menangani Remples menggunakan heroin dengan dosis yang amat kuat sehingga ia mampu menahan rasa sakit setelah kehilangan nyaris dari setengah bagian wajahnya. Kanker. Seorang pria didiagnosis menderita kanker tenggorokan oleh dokter yang menanganinya. Seperti yang kita tahu, kanker hingga saat ini masih menjadi momok menyeramkan bagi seluruh umat manusia karena penanganan yang harus cepat dan tepat agar nyawa bisa diselamatkan. Dalam kasus ini, si pria tersebut harus rela dibalut dengan alat yang sangat aneh dan tak nyaman di bagian sekitar lehernya. Entah alat ini bernama apa, tapi yang jelas alat ini tidak memberikan dampak positif bagi para pasien. Nah, itulah tadi beberapa metode kuno dari dunia medis yang terlihat menyeramkan. Setidaknya kita harus bersyukur karena terakhir di dunia ketika peralatan medis sudah semakin canggih seperti sekarang ini. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.